feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan ya terkait user interface Civil 3D, kemudian bagaimana kita mengambil sebuah kontur ya, dan bagaimana kita mengolah kontur tersebut agar menjadi sebuah surface di Civil 3D. Oke, jadi teman-teman, di sini saya akan menggunakan metode untuk mengambil sebuah kontur di Google Earth ya. Jadi teman-teman bisa menyiapkan Google Earth-nya ya. Jadi di sini Google Earth-nya sudah saya buka. Kalau untuk user interface Civil 3D itu sendiri ya, seperti yang teman-teman lihat di sini ada ya seperti open, new, recent, others project, learning dan lain sebagainya. Kemudian ini ada menu bar, kemudian yang atas ini ada ribbon bar ya, dan lain sebagainya. Oke, pertama teman-teman bisa membuat model baru di Civil 3D-nya ya, membuat new. Kemudian ini toolspace-nya bisa diaktifkan ya, toolspace di atas ini. Setelah itu seperti di AutoCAD biasa ya, saya akan mengaktifkan grid di bawah ini sehingga menjadi seperti ini. Nah, sebelum kita lanjutkan di Civil 3D-nya, kita perlu memiliki konturnya terlebih dahulu. Nah, di konturnya ini saya mengambil menggunakan Google Earth Pro ya. Makanya di sini teman-teman silakan buka Google Earth Pro-nya. Nah, setelah itu silakan teman-teman tentukan nih area mana yang ingin diambil konturnya. Misalkan saya ambil di area Sulawesi ini ya. Ya, saya ambil di area Sulawesi di Makassar ini. Nah, misalkan saya ambil di mana ya agar kelihatan ya. Nah, misalkan saya ambil di sini nih ya. Saya ambil di area sini nih. Nah, caranya pertama teman-teman tentukan poligonnya terlebih dahulu ya. Misalkan saya membuat area kontur rencana gitu ya. Nah, kemudian setelah itu saya ke style. Untuk line sama area itu juga bisa kita tentukan warnanya ya, bebas saja. Misalkan mau warna misalkan saya pakai warna merah, kemudian isi areanya pakai warna ini gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah, nah setelah itu kita bisa ke view altitude measurement. Di measurement ini perimeternya bisa kita atur mau meter atau kilometer ya. Misalkan kayak pakai meter dulu, ini square-nya square meter untuk areanya. Nanti akan langsung muncul nih informasi areanya di sini nih gitu ya. Oke, sebelum di OK, teman-teman tentukan dulu bentuk poligonnya mau seperti apa. Misalkan saya ambil kotak gini ya, satu. Oke, gini. Nah, misalkan seperti ini nih. Oke. Nah, ini ternyata lumayan besar ya. Apa? Nah, setelah selesai ya, di sini misalnya saya ganti ke square kilometer ya. Kalau udah ini bisa saya klik OK. Kemudian setelah kita membuat areanya, nah, di sini kita akan menentukan path-nya terlebih dahulu. Ya, teman-teman bisa pilih yang atas ini, add path, diklik saja, ini diberikan nama, misalkan titik rencana begitu ya, rencana kontur gitu ya. Nah, kemudian style sama colornya ini juga bisa kita sesuaikan, warnanya misalkan warna apa, bebas, warna merah nih, ya ini ya, merah ini ya, klik OK. Untuk measurement-nya nanti kita akan tahu berapa total kilometer length yang kita dapatkan. Seperti biasa, sebelum diklik OK, perlu teman-teman tentukan dulu titik rencananya ya. Jadi misalkan saya klik and drag, ini caranya adalah klik and drag ya, kemudian dibuat saja bentuknya gitu ya. Nah, ini semakin rapat ya, maka dia akan semakin banyak titiknya dan tentunya akan semakin mempengaruhi dari konturnya. Sebenarnya tidak ini ya. Oke, ini saya buat seperti ini. Nah, bisa teman-teman coba, nanti di bawah kita akan naikkan juga ya. Oke.
Nah, terus saya naik ke atas misalkan. Oke. Ini sebenarnya bentuknya tidak ada standar harus seperti ini, tidak ya. Yang penting titik-titik poinnya ini bisa didapatkan semua begitu. Nanti titik poin ini akan kita olah ya, lalu kita masukkan ke City 3D-nya. Oke, nah sekarang sudah selesai gini ya. Kalau sudah, ini bisa saya klik OK. Nah, akan muncul nih titik rencana kontur. Nah, setelah muncul, bisa teman-teman klik kanan. Kemudian ini di Save Place As ya. Save Place As ya, misalkan ini saya berikan, nah ini. Tapi tipenya pakainya yang KML ya. Tipenya pakainya yang KML. Ini titik rencana konturnya. Kita pakainya namanya titik rencana kontur. Nah, sudah kita save. Nah, sudah nih, perannya Google Earth ini udah selesai nih. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, kita masuk ke web ya. Nah, jadi teman-teman masuk ke web, silakan bisa diberikan nama, dicari GPS Visualizer. Oke. Nah, setelah itu ini bisa dibuka saja GPS Visualizer-nya. Nah, kemudian setelah terbuka seperti ini, teman-teman silakan menuju ke atas. Ini ada Convert a File ya. Ada Convert a File, diklik saja Convert a File. Nah, kemudian di bagian sini, ini output formatnya kita pakainya plain text. Nah, kemudian kita upload filenya, kita pilih. Nah, saya akan pakai di titik rencana kontur ya, tadi namanya ya, titik rencana kontur. Kalau sudah di open saja. Ya, kemudian di bawahnya ini ada Add Dem Elevation Data. Ini kita klik yes saja. Ini kita klik Best Available Source. Nah, plain text delimiternya tetap pakai tab ya. Plain text output unitnya pakai metric. Kemudian teman-teman klik Show Advanced Option. Di paling bawah ya, ini ada output UTM coordinate. Silakan bisa diklik yes ya. Output UTM koordinat silakan bisa diklik yes. Klik yes. Nah, kalau sudah ya. Nah, kalau sudah ini baru bisa kita klik convert ya. Nah, nanti setelah kita klik convert, nah teman-teman akan mendapatkan data berikut nih: latitude, longitude, UTM zone, easting, northing, dan altitude. Altitude itu adalah ketinggian Z-nya ya. Nah, ini di download saja. Nah, maka bentuknya akan TXT seperti ini. Ini saya ambil dulu hasil downloadnya. Nah, ini data ini saya masukkan ke sini ya, misalkan ya, kita pakai yang 42231, dibuka saja. Nah, setelah dibuka, teman-teman akan mendapati data seperti ini ya. Jadi ada data longitude, latitude, UTM zone, easting, northing, altitude ya, color, opacity, dan lain sebagainya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman silakan buka Excel ya. Buka Excel. Nah, ini. Nah, kemudian ini silakan bisa dikontrol A begitu ya, kontrol A, kemudian kontrol C ya. Nah, setelah itu bisa teman-teman masukkan di sini di kontrol V saja. Nah, maka akan masuk semua nih dokumen-dokumennya. Apa namanya, data-data yang kita dapatkan dari olahan KML tadi ya. Jadi ada easting, northing ya, altitude ya, UTM zone, longitude, dan lain sebagainya. Nah, pastikan Excel teman-teman ya, ini optionnya saya menggunakan delimiter ini ya. Jadi decimal separator itu pakai titik, thousand separator itu pakai koma ya. Pastikan seperti ini ya, karena kalau tidak ya dia nanti akan
pembacaan interpretasinya kurang tepat ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita hanya akan membutuhkan angka esting, northing, dan altitude ya. Jadi selain itu silakan bisa dihapus saja, klik kanan, delete begitu. Nah, ini juga sama, ini klik kanan, delete. Nah, kemudian di atas ini juga sama, ini kita klik kanan, delete ya. Nah, setelah itu kalau sudah ini silakan bisa di save ya. Saya save dulu. Nah, ini saya berikan nama titik rencana kontur gitu ya. Nah, tapi save as tab-nya kita save ke CSV ya. Ini kita save ke CSV. Ya, ini saya klik CSV, kemudian bisa kita save ya. Nah, oke, sudah, ini sudah di save, datanya sudah kita dapatkan untuk titik poin konturnya. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman masuk ke Civil 3D-nya kembali. Nah, di Civil 3D-nya ini ya, langkah pertama adalah kita perlu atur dulu setting dari file yang akan kita buat ya. Jadi cara untuk men-setting ini kita akan men-setting zonasinya ya. Jadi kita pakai zona koordinat UTM berapa. Nah, untuk zona UTM teman-teman bisa cek di internet ya. Jadi ada zona UTM Indonesia. Nah, jadi kontur yang teman-teman pakai itu di zona berapa dia akan muncul ya. Sebenarnya di teksnya tadi juga sudah muncul nih, ada 50 M ya. Di sini dia diistilahkan M, tapi sebenarnya ini ada 50 S ya. 50 S. S itu adalah south ya. Jadi kalau diklik, nah ini bisa teman-teman lihat nih. Oh, saya tadi kan ngambilnya di ujung sini ya, ujung Sulawesi. Nah, jadi kita akan berada di zona UTM 50S gitu ya. Nah, jadi kita settingnya di sini klik kanan, edit drawing setting, kemudian pilih di kategorinya UTM WGS 84 datum. Kemudian ini koordinat sistemnya saya ganti 50S gitu ya. Oke, kalau sudah ini diklik OK, nah maka akan muncul nih menu bar baru yang namanya adalah geolocation. Oke, setelah diatur, setelah di setting, teman-teman bisa menuju ke insert, kemudian pilih yang points from file, diklik saja. Nah, ini bisa diklik tambah, ini kita masukkan titik rencana kontur tadi yang sudah kita olah ya. Kalau sudah ini formatnya CSV ya, kalau sudah ini bisa kita klik open. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah point file format. Teman-teman harus pastikan point file format yang teman-teman pakai itu sesuai. Jadi kalau di Excel-nya itu informasi kolom pertama adalah esting, kolom kedua adalah northing, kolom ketiga adalah point elevation, maka di point file formatnya harus teman-teman sesuaikan. Kalau misalkan ini saya akan pakai ENZ ya, esting, northing, Z, elevation. Kalau misalnya saya ganti ke NEZ, itu dia yang berubah hanya atasnya saja, tapi informasi bawahnya tidak otomatis ke switch. Maka kalau misalnya kita pakai format yang ini akan menjadi salah interpretasi karena terbalik ya antara X dan Y-nya gitu ya. Jadi saya pakainya ENZ. Bahwa format ini format point file format juga kita bisa membuat sendiri gitu ya. Nah, kemudian ini bisa kita klik centang add point to point group. Ya, ini saya membuat point group ya. Ini saya membuat point group, misalkan kita berikan nama kontur point ya, atau point kontur. Point kontur, klik OK ya. Nah, kemudian ini saya klik OK. Nah, ini kan seperti tidak terjadi apa-apa ya, tapi teman-teman bisa klik ditekan saja Z zoom ya, Z enter, E enter. Nah, di sini sudah teman-teman lihat titik-titik yang kita buat tadi sudah masuk di dalam Civil 3D ini. Nah, kalau teman-teman zoom in, ini ada informasi ya. Jadi ini adalah poinnya, ini adalah informasi point number, yang bawahnya adalah informasi point elevation. Nah, sebelum kita menuju ke settingan untuk point dan surface-nya,
Jadi teman-teman bisa menuju ke prospektor lagi ya. Tadi kan kita masih ke setting, kita menuju ke prospektor. Kita akan membuat surface dari poin yang sudah kita masukkan ini. Caranya adalah teman-teman bisa menuju ke surface, klik kanan, create surface. Nah, kemudian informasinya silakan bisa diisi. Misalkan informasi yang pertama ini akan saya isi dengan istilah EG atau existing ground ya. Untuk style dan render materialnya ini bisa kita sesuaikan nanti ya. Ini bisa kita klik OK. Nah, maka teman-teman sudah berhasil membuat satu surface. Nah, tapi surface EG ini masih belum ada isinya, masih hanya surface aja. Nah, bagaimana cara kita mengisinya? Kita harus tahu data dari surface yang kita punya. Mau data topografi, data dem, data GIS ya, data point ya, data kontur dan lain sebagainya kita sesuaikan. Nah, kalau di sini saya mendapatkan data point group ya, berupa poin. Nah, jadi teman-teman menuju ke point group, klik kanan, kemudian pilih add ya. Nah, setelah itu ini dipilih yang point contour. Kalau sudah ini bisa diklik OK. Nah, akhirnya bisa teman-teman lihat di sini ya sudah muncul untuk bentuk konturnya. Ya, kalau teman-teman coba ini di ke 3D kan, misalkan saya ambil di pojok kiri atas, pojok kanan atas, sorry. Nah, dia sudah memiliki elevasi ya. Nah, ini ya bisa teman-teman lihat dia sudah memiliki elevasi sesuai dengan konturnya. Ini kalau tampilnya saya buat ke shaded ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Tuh, ini kita sudah berhasil mengambil satu kontur dari Google Earth Pro gitu ya. Oke, saya kembalikan lagi ke 2D wireframe. Nah, kemudian setelah itu kalau fungsi yang geolocation ini teman-teman bisa cek di sini ada map of kan. Kalau misalnya saya ganti ke Bing Aerial, nah ini sudah bisa teman-teman lihat nih, lokasinya itu sudah sesuai ya, lokasinya itu sudah sesuai dengan Google Earth yang kita buat tadi. Nah, ini kan lokasinya kan di sini nih ya, jadi area ini nah, stylenya misalkan opacity areanya saya turunkan 40%. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih ya kan, bentuknya sudah persis sama seperti di Civil 3D nya. Oke, sudah berhasil ya, kita sudah bisa mendapatkan satu bentuk kontur.